Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kedua mempelai yaitu Bapak Ivan dan juga Ibu Ruslina yang sama-sama kita hormati dan cintai karena Allah, keluarga besar juga dari mempelai wanita dan juga dari mempelai laki-laki, kemudian para hadirin dan hadirat, tokoh masyarakat, para asatid wal ustadat, para bapak guru, para ibu guru, para al-mad'uwin wal mad'uwat, para tamu undangan, rahimani wa rahimakumullah. Hafizani wa hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, puji syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, keafiatan dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Maka Rasulullah pernah mengabarkan kepada kita, Rasulullah mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang seringkali dilalaikan dan dilupakan oleh manusia, kurang disyukuri oleh manusia. Nikmat apa itu? As-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Maka mumpung kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, maka yuk kita syukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan dan haturkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga segenap umatnya yang istiqamah meniti sunnahnya ila yaumil qiyamah. Kedua mempelai yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini dan juga di bulan yang mulia ini, Masya Allah, Bapak Ipan dan juga Ibu Lina, di bulan yang mulia, bulan Muharram, termasuk bulan yang mulia, Allah pernah berfirman, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan, jumlah bulan di sisi Allah yaitu ada 12 bulan. Di dalam kitab Allah, pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang sangat mulia. Bulan apa saja itu? Pertama Muharram, kemudian Rajab, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Maka berbahagialah kedua mempelai yang melaksanakan pernikahan pada bulan yang mulia ini, karena orang yang melaksanakan sunnah, orang yang melaksanakan ibadah dan amal saleh di bulan yang mulia akan dilipat gandakan pahalanya. Maka mudah-mudahan ketika Ibu Lina dan Bapak Ipan menikah di bulan yang mulia, dia memilih bulan Muharram, bulan yang mulia, maka mudah-mudahan pernikahan yang berkah, pernikahan yang mendapatkan pahala dan kebaikan. Maka kita doakan kedua mempelai, sebagaimana Nabi juga ketika ada yang menikah, Nabi tidak lupa berdoa dengan doa yang diajarkan kita oleh Nabi yang mulia, yaitu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu
dan memberkahi pernikahanmu, dan mudah-mudahan kalian berdua dikumpulkan di dalam kebaikan dan di surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu doa yang diajarkan Nabi. Jangan pakai doa pada zaman jahiliyah. Jadi dulu pada zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam, orang-orang jahiliyah kalau ada yang menikah, doa mereka apa? Doanya adalah birrifai wal banin. Ini doa pada zaman jahiliyah. Kalau ada yang menikah di zaman jahiliyah, biasanya orang-orang mendoakan dengan doa birrifai wal banin, semoga langgeng dan semoga mendapatkan keturunan laki-laki saja. Seolah-olah anak perempuan tidak penting, seolah-olah anak perempuan didiskreditkan. Maka datanglah Islam, datanglah Nabi kita yang mulia merubah doa tersebut. Kalau ada pernikahan, bukan itu doanya, tapi doanya adalah mendoakan keberkahan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kemudian ketahuilah bahwasanya pernikahan ini merupakan salah satu tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kira pernikahan itu biasa, tidak. Dipertemukan oleh Allah, dilembutkan hatinya, ya, diberikan pasangan yang ini dan seterusnya. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Bapak Ipan mungkin dahulunya dia tidak tahu, ya, ternyata jodohnya Ibu Lina. Begitu pula Ibu Lina mungkin dia dulu belum terbesit, ya, di benaknya kalau ternyata jodohnya di tahun ini adalah Bapak Ipan. Inilah tanda-tanda kebesaran Allah. Allah mampu menyatukan dua insan, ya, di dalam rumah tangga yang mudah-mudahan sakinah, mawaddah, warahmah. Maka tadi saudari kita Karimah telah membacakan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah mengatakan sesungguhnya di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan pasangan bagi kalian. Laki-laki dipasangkan oleh Allah dengan seorang wanita. Kemudian setelah itu Allah jadikan mawaddah warahmah. Ya, Allah jadikan di dalam rumah tangga itu tujuannya adalah litaskunu ilaiha, agar nanti Ibu Lina tentram, ya, tinggal hidup bersama Bapak Ipan. Kemudian di dalam rumah tangga Allah ciptakan mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Semua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang ingin atau yang mau berfikir dan bertafakur. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi, pernikahan ini bukanlah pernikahan yang sembarangan, bukanlah ikatan yang sia-sia, atau bukanlah ijab kabul yang remeh, tidak. Tapi Allah jelaskan di dalam surah An-Nisa, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan wanita telah mengambil dari kalian wahai para laki-laki mitsaqan ghalidha, janji yang sangat besar, ikatan yang sangat agung. Maka Bapak Ipan jangan anggap remeh ketika dia mengatakan saya terima nikahnya, saya terima kawinnya. Ini bukan ucapan yang sembarangan, tapi Allah menyebutnya mitsaqan ghalidha, sebuah ikatan yang sangat besar, amanah yang sangat besar. Ketika Bapak Ipan tadi mengatakan saya terima nikahnya, saya terima kawinnya, berarti Bapak Ipan sudah harus betul-betul siap lahir dan batin menerima Ibu Lina apa adanya, menerima lahir, menerima dengan zahir, dan siap bertanggung jawab melaksanakan amanah, menjadi pemimpin yang adil, menjadi suami yang romantis, menjadi suami yang betul-betul baik dan adil bagi istrinya. Jadi
ternyata ucapan ijab kabul itu bukanlah ucapan yang remeh, mitsaqan ghalidha. Maka bapak-bapak yang sudah menikah, ingat bahwa ijab kabul itu bukan sembarangan, mitsaqan ghalidha. Jangan dikhianati, jangan didustakan. Tidak boleh KDRT, tidak boleh mencela, membenci istrinya. Karena ketika seorang suami mengatakan saya terima nikah dan kawinnya, itu menunjukkan bahwa dia siap mengemban amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka umat Islam, pernikahan itu adalah sunnah dari sunnah yang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka dahulu ada sahabat yang datang kepada istri Nabi, kemudian ia mengatakan, bagaimana Nabi itu di rumahnya, bagaimana, apa yang ia kerjakan, bagaimana Nabi sehari-hari. Maka istrinya Nabi menjawab, oh Nabi itu rajin sholat, oh Nabi itu rajin puasa, oh Nabi itu begini dan seterusnya. Apa kata sahabat yang tiga ini? Waduh, kalau begitu apa, di mana posisi kita? Kita masih malas-malasan sholat, kita masih malas-malasan berpuasa, kita masih begini dan seterusnya. Akhirnya yang satu mengatakan, kalau begitu saya tidak mau tidur, saya bertahajud terus sepanjang malam. Yang satu mengatakan, kalau begitu saya mau puasa terus, tidak mau berbuka. Yang satu mengatakan, saya tidak mau kawin, saya tidak mau nikah, saya fokus untuk beribadah kepada Allah. Akhirnya sampailah kabar tersebut kepada Nabi. Dipanggil tiga orang ini, wahai sahabatku, kaliankah yang mengatakan kada wa kada wa kada? Katanya kalian tidak mau menikah, katanya pingin sholat malam terus, tidak mau tidur, katanya pingin puasa, tidak mau berbuka. Maka Nabi mengatakan, ama wallahi inni la akhsyakum lillah, inni la atqakum lillah wa akhsyakum lahu. Sesungguhnya kata Nabi, demi Allah, aku ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah. Tetapi kata Nabi, lakinni asumu wa aftur wa usalli wa arqud wa atazawwajun nisa. Akan tetapi saya ini, kata Nabi, puasa kadang-kadang berbuka, sholat tapi kadang-kadang juga istirahat tidur, dan aku menikahi wanita-wanita, kata Nabi. Maka Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang benci dengan sunnahku ini, maka bukanlah termasuk golonganku. Maka pernikahan bapak-bapak, ibu-ibu, merupakan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh kita membenci pernikahan. Bagi siapa yang belum menikah, maka bersegeralah untuk menikah. Laki-laki yang sudah mampu nafkah, maka jangan dia menjomblo terus-menerus, tapi hendaklah dia bersegera untuk menikah. Kenapa Pak Ustadz? Karena Nabi melarang menjomblo. Ya, bagi wanita yang sudah umurnya 18, 19, 20, ya, apalagi 20 ke atas, masih pingin dia menjomblo, ya, nggak mau nikah-nikah, ini dilarang oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Nabi Anas bin Malik, beliau pernah mengatakan, dahulu Nabi memerintahkan kita untuk memberikan nafkah, wa naha 'anit tabattuli nahyan syadidan. Dan Nabi melarang kita untuk menjomblo dengan larangan yang syadid, larangan yang keras. Tidak boleh laki-laki kalau sudah bisa memberikan nafkah, jangan ditunda-tunda. Apa sebab? Karena setelah itu Nabi mengatakan, tazawwajul waludal wadud fa inni mukathirun bikumul anbiya yaumal qiyamah. Wahai para laki-laki yang sudah mampu, nikahilah wanita yang subur dan wanita yang memiliki cinta dan kasih sayang, karena nikahilah wanita yang baik bagi kalian. Nabi juga bersabda, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Hei para pemuda, siapa yang telah mampu untuk memberikan ba'ah, memberikan nafkah lahir dan batin, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Hadirin kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian nasihat selanjutnya, nasihat
buat mempelai laki-laki. Ya, nasihat bagi mempelai laki-laki adalah bahwa tatkala sudah menikahi seorang wanita, ya, ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, berlemah lembutlah kepada istri Anda. Berlemah lembutlah kepada istri kita. Tidak boleh kita kasar, tidak boleh kita KDRT, tidak boleh kita membenci. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rifqan bil qawarir, wahai para laki-laki, berlemah lembutlah kalian dengan gelas-gelas kaca. Seorang wanita, seorang istri diibaratkan oleh Nabi bagaikan cangkir-cangkir kaca, bagaikan gelas-gelas kaca. Maka seorang suami bagaimana caranya untuk menjaga cangkir kaca tersebut? Bagaimana seorang suami agar hati-hati menjaga betul gelas atau cangkir kaca tersebut? Jangan sampai retak, jangan sampai pecah, karena seorang wanita diumpamakan seperti gelas-gelas kaca. Sedikit baper, kadang sedikit ngambek, kadang begini, dia mulai retak, dia mulai pecah. Maka pesan Nabi adalah rifqan bil qawarir, berlemah lembutlah kepada gelas-gelas kaca tersebut. Nabi juga mengumpamakan wanita bagaikan tulang rusuk yang bengkok. Nabi pernah bersabda, istausu bin nisa'i khaira, ambillah wasiat dariku wahai para laki-laki, bin nisa'i khaira, berbuat baiklah kepada wanita. Fa innahunna khuliqna min dhila'in a'waj, karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wa a'waju ad-dhila', ya, yaitu a'lahu, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartah, jika kamu ingin meluruskan tulang yang bengkok tersebut, khawatir dia patah. Wa in taraktahu lam yazal a'waj, tapi jika kamu biarkan, tidak mau meluruskannya, maka nanti tulang itu akan terus-menerus bengkok. Lalu apa yang dia lakukan? Apa yang harus dilakukan oleh seorang suami, ya, untuk menghadapi tulang yang bengkok ini? Kalau ingin kita luruskan, khawatir patah. Kalau ingin kita biarkan, khawatir dia bengkok terus. Maka pesan Nabi adalah fastausu bin nisa'i khaira, maka ambillah wasiat dariku wahai para suami, wahai para laki-laki, bin nisa'i khaira, berbuat baiklah kepada wanita. Maka ini yang pertama. Jadi laki-laki hendaklah berlemah lembut kepada istrinya, harus romantis dan lemah lembut kepada istrinya, harus diberikan cinta dan kasih sayang. Karena yang namanya nafkah batin bukan hanya biologi semata, tidak. Nah, ini yang harus dipahami oleh para bapak-bapak, oleh para laki-laki, oleh para suami. Yang namanya nafkah batin bukan cuma biologis, tidak, tapi yang namanya nafkah batin adalah bagaimana kita memberikan, ya, yaitu cinta dan kasih sayang dan kelembutan kepada istri kita. Ya, kita nasihati istri kita, kita berlemah lembut kepada istri kita, ya, kita cintai, kita sayangi, dan kita lindungi, kita jaga istri kita. Karena seorang suami tugasnya adalah bukan cuma cari duit, bukan cuma cari uang, bukan cuma memperbanyak anak. Tugas suami adalah apa? Tugas yang paling besar adalah qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan jaga istrimu, jaga anak-anakmu, jaga keluargamu dari siksa api neraka. Jadi amanah seorang suami sebenarnya sangat berat, ya, sangat berat. Maka gimana caranya agar dia bisa menjaga dirinya, menjaga istrinya, menjaga keluarga dari siksa api neraka? Kalau cuma cari nafkah mungkin banyak yang bisa, ya. Bahkan sebelum Bu Nina menikah dia sudah ada nafkahnya. Sebelum Bu Nina menikah dia sudah punya rumah. Sebelum Bu Nina menikah dia sudah punya pakaian dan seterusnya, ya. Maka bukan cuma itu tujuan dari pernikahan. Salah satu tujuan pernikahan adalah
bagaimana rumah tangga ini, bahtera rumah tangga ini mampu dihantarkan ke tapal batas, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nasihat selanjutnya bagi mempelai laki-laki adalah tatkala sudah menikah, maka harus diperhatikan hak-hak istri yang harus dia tunaikan. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ma haqqu ahadina, ya ma haqqu ahadina ala zaujati, apa hak salah satu di antara kami untuk istrinya ya Rasulullah? Kalau sudah menikah, apa hak-hak istri yang harus ditunaikan oleh suami ya Rasulullah? Maka minimal ada 5. Ini yang harus diperhatikan oleh Bapak Ipan. Kalau sudah menikah dengan Bolina, harus menunaikan hak-hak Bolina. Yang pertama apa kata Rasulullah? Antu ta'imaha idza ta'imta, hendaklah kamu berikan dia makan ketika engkau makan. Maka Bapak Ipan wajib memberikan si istrinya makan, memberikan istrinya yaitu sandang, ya, yaitu makan. Jangan dibiarkan istrinya kelaparan. Istri berhak untuk diberikan beras, ya, diberikan makan dan seterusnya. Yang kedua, wa antak suaha idza tasaita, wajib seorang suami berikan pakaian apabila suami berpakaian. Maka Bapak Ipan, kewajiban yang kedua adalah berikan pakaian. Jangan biarkan Ibu Lina tidak pakai jilbab, jangan biarkan dia tidak ada mukena, tidak ada gamis, tidak ada ini. Wajib suami memberikan pakaian. Kemudian yang ketiga, wala tadribil wajah. Pesan Nabi yang ketiga bagi suami adalah jangan suka memukul bagian wajah. Kalau sekiranya ada hal-hal yang kurang ini dalam rumah tangga, dilarang di dalam Islam seorang suami memukul istrinya bagian wajahnya. Ini haram. Tidak boleh suami memukul wajah istrinya. Kemudian yang keempat, wala tuqabbih, jangan menjelek-jelekkan istrinya. Tidak boleh, ya, tidak boleh mencaci maki, menjelekkan istrinya. Mentang-mentang mungkin istrinya gembrot, dia bilang, dasar gembrot lo, ya, dasar PA lo, dasar kurus lo, dan seterusnya. Ini nggak boleh. Ya, seorang suami tidak boleh mencela istrinya, menjelek-jelekkan istrinya, tidak boleh. Ya. Kemudian yang terakhir, wala tahjur illa fil bait. Jangan berdiam-diaman kecuali hanya di rumah saja. Kalau mungkin terjadi ada permasalahan, jangan berdiam-diaman sampai dia ke kantor, dia ke sekolah, dia ke pasar, diam-diaman sama suami istrinya. Ini nggak boleh. Bolehnya kalau di rumah saja. Dan itu baru boleh. Ini hal-hal yang harus diperhatikan oleh mempelai laki-laki. Kemudian secara umum Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, hendaklah suami tersebut bermuamalah, mempergauli istrinya dengan cara-cara yang ma'ruf, dengan cara-cara yang baik. Lihat saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang membantu istrinya di rumah, dan Rasulullah orangnya sangat romantis. Kadang-kadang kalau Aisyah ingin naik unta, kadang-kadang Nabi bersimpuh dulu, dijadikan pahanya sebagai tangga agar Aisyah bisa naik ke atas unta. Maka suami pun harus romantis, ya. Suami yang bukain pintu mobil, ya, kemudian dia bilang, tafadhol, silahkan wahai saya masuk ke dalam mobil. Ya, jangan biarkan istri sendiri yang buka mobil, ya, buka pintu mobil. Harus romantis. Suami yang bukain pintu mobil, ya, silahkan wahai permaisuriku, silahkan wahai istriku, ya, kamu butuh apa, butuh mau minum apa, butuh mau shopping kemana, dan seterusnya. Harus romantis, ya, harus berbuat kasih sayang dan kebaikan kepada istri. Kemudian yang terakhir adalah yaitu nasihat bagi mempelai wanita, yaitu Ibu Ruslina. Maka ketika Ibu Lina sudah menikah, ya, sudah ijab kabul dan sudah sah yang menjadi istri dari Bapak Ipan, tugas paling utama Ibu Lina adalah at-ta'ah, yaitu wajib taat kepada suaminya.
Ya, karena ketaatan orang tua tadi sudah berpindah kepada suaminya. Suami sudah total ini menerima, dia bilang saya terima nikah dan kawinnya, maka ketaatan yang utama berpindah kepada suaminya. Wajib dia mentaati suaminya dulu, baru orang tuanya, karena suami bertanggung jawab, pemimpin dunia dan akhirat. Maka taatlah kepada suami. Ya, taatlah kepada suami, itu namanya istri yang solehah. Allah mengatakan fasolihatu, pertama qanitatun, yang kedua hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Yang namanya wanita solehah, yang namanya istri solehah adalah yaitu qanitatun, yang betul-betul taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada suaminya. Dan yang kedua hafizah, dia mampu menjaga kemaluannya, menjaga harga dirinya, menjaga harta suaminya ketika suaminya keluar rumah. Maka ini yang wajib, yang harus diperhatikan oleh Ibu Lina, yaitu harus dia taat kepada suaminya, ya, harus dia taat kepada suaminya. Sampai-sampai Nabi pernah bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Nabi pernah mengatakan, sekiranya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada seseorang, niscaya akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Tapi tidak boleh, ya, karena seorang manusia tidak boleh sujud kepada sesama manusia. Tapi sekiranya, kata Nabi, ya, ini menunjukkan saking wajibnya seorang istri untuk taat kepada suaminya. Dan kabar gembira bagi para istri, ya, bagi para ibu-ibu yang sudah menikah, para istri, kabar gembira dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar gembiranya? Nabi pernah bersabda, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Ini diperhatikan oleh para ibu-ibu, para istri. Kalau mau masuk surga itu gampang sebenarnya. Tidak perlu harus berjihad pakai perang keluar, nggak perlu. Cukup perhatikan 4 hal ini kalau ingin masuk surga. Ini ibu-ibu yang sudah nikah bertahun-tahun harus diperhatikan juga. Apa yang pertama? Idza shallatil mar'atu khamsaha. Apabila seorang istri, apabila seorang wanita sudah menunaikan sholat 5 waktu, saya yakin ibu yang sudah hadir di sini, insya Allah, ya, menunaikan sholat 5 waktu. Yang kedua, wasomat syahraha. Apabila seorang istri, seorang wanita berpuasa di bulan Ramadan, saya yakin semua ibu-ibu di sini, alhamdulillah, ya, bulan Ramadan kemarin berpuasa. Yang ketiga, wahafidhat farjaha, ya, dan dia menjaga kemaluannya, tidak selingkuh. Jangan sampai ibu-ibu selingkuh, ini waliyadzubillah, ya, jangan. Suami keluar kota, ya, tugas kantor, dia malah selingkuh. Ini nggak boleh, ya, tidak boleh. Ya, apabila seorang istri menjaga kemaluannya, tidak mudah selingkuh. Dan yang terakhir, yang keempat, wa ata'at ba'laha, dan ia mentaati suaminya. Jadi para istri, para ibu-ibu, ini perhatikan 4 hal ini jika ingin mau masuk surga. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, jaga kemaluan, jangan suka selingkuh, dan taati suami. Ini yang keempat ini kayaknya berat ini, ya. Gimana mau masuk surga? Suami bilang, "Neng, bikin kopi, ya." Bikin aja sendiri loh. Gak mau bikin kopi suaminya. "Neng, gosok baju, ya, saat Abi mau pergi masuk kantor." "Ya, saya sibuk ini, lagi masak di dapur, gosok aja sendiri," dan seterusnya. Taati suami. Suami bilang, "Neng, jangan keluar, ya. Ya, nanti keluar sama Abi aja." Malah keluar dia sendiri pakai motor. "Neng, pakai jilbab, ya, meskipun ke Indomaret, ya." Malah dia buka jilbabnya, keluar ke Indomaret tanpa jilbab, tidak taat kepada suami. Ini yang menyebabkan banyak wanita-wanita di dalam neraka, ya. Maka Ibu Lina,
ya yang harus diperhatikan pertama adalah taati suami, ya. Taat kepada suami, jangan sampai tidak taat. Kemudian yang kedua, ya ciri-ciri wanita yang baik adalah apabila suami memandang, dia mampu membahagiakan suami. Makanya seorang istri boleh dia berhias di hadapan suaminya, ya, agar suami bagaimana cinta, senang melihatnya. Harus istirahat yang rapi, ya, boleh pakai celana depan suaminya, pakai bra dan seterusnya. Pokoknya sebaik-baik wanita, idza ra'aitaha, ya, sarratka, jika engkau memandangnya wahai suami, engkau atau istri itu mampu membahagiakanmu. Jangan sampai bapak ipar melihat kepada istrinya malah bunina tidak maca, tidak mayas, rambut sudah acak-acakan, kemudian bau ini bau itu. Jangan. Bagaimana caranya seorang istri mampu membahagiakan suaminya? Setiap suami melihat istri, bahagia hatinya. Ternyata istriku cantik, istriku soleha, istriku anggun, yang di TV-TV itu kalah insya Allah, ya, dengan istri yang di rumah, ya. Maka ini harus diperhatikan. Maka yang terakhir, mudah-mudahan rumah tangga Bapak Ibu dan Ibu Lina, mudah-mudahan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan jangan lupa keduanya harus saling tolong menolong di dalam bertakwa. Karena salah satu tujuan pernikahan adalah bagaimana Bapak Ipar, bagaimana Ibu Lina bertambah ketakwaannya, takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ingin sukses rumah tangga tersebut, kuncinya adalah taati Allah dan taati Rasulullah. Karena Allah pernah berfirman, wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang betul-betul taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan sukses dengan kesuksesan yang besar. Maka rumah tangga yang sukses sebenarnya adalah bagaimana suami, istri, anak-anak, bagaimana kita arahkan untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Kemudian yang terakhir adalah sebagai penutup, bahwa nasihat bagi kita semua atau bagi yang belum menikah, kalau ada di sini yang belum menikah, jika ingin cari pasangan, cari suami, carilah suami yang bertakwa. Jangan cuma yang kaya raya doang, jangan cuma yang sudah mapan dan seterusnya. Tapi yang paling penting adalah cari yang bertakwa. Suatu hari Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya, ya Imam, ya Aba Sa'id, wahai Imam Hasan Al-Basri, ya khotobani, ya khotoba ibnati jama'atun, ya fa ilaman uzawwiju ibnati. Wahai Imam Hasan Al-Basri, banyak laki-laki datang ke rumahku ingin melamar anak gadisku, tapi aku bingung ke siapa aku menikahkan anak gadisku ini. Apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? Oh, nikahkan anakmu ila man yattaqillah, yaitu kepada laki-laki yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Alasannya ada dua. Kenapa kita harus menikah dengan laki-laki yang bertakwa? Apa alasan pertama? Imam Hasan Al-Basri mengatakan, fa in ahabbaha akramaha. Jika suami tersebut betul-betul mencintai istrinya, maka akan dimuliakan istrinya, dihargai istrinya. Istrinya bikin teh, dia mengatakan, oh syukron, makasih istriku sayang, masya Allah. Ya, dimasakin lauk meskipun agak asin-asin dikit, masya Allah, syukron, makasih banyak, ya, enak banget dan seterusnya. Ya, maka seorang suami apabila betul-betul mencintai istrinya, biasanya dia akan menghargai dan memuliakan istrinya. Wa in abghadaha lam yadhlimha. Alasan yang kedua adalah jika suami tersebut suatu hari mungkin ada sesuatu yang tidak ia sukai dari istrinya, suami tersebut tidak menzalimi istrinya, tidak KDRT, tidak menjelek-jelekan, tidak memukul, tidak mengusir dan yang lainnya. Ini ciri-ciri laki-laki yang bertakwa. Ya, jika dia betul-betul cinta kepada istrinya, dia memuliakan istrinya. Jika memang ada permasalahan kemudian dia benci kepada istrinya suatu hari, dia tidak serta-merta menzaliminya.
ya, dia tidak serta-merta KDRT dan seterusnya. Maka oleh karena itu, ya, banyak hal ilmu di dalam rumah tangga yang harus diperhatikan oleh para laki-laki, oleh para wanita, ya, oleh suami, oleh istri, ya, agar betul-betul, ya, bahtera rumah tangga yang, ya, yang kita jalankan ini di atas muka bumi ini betul-betul bahtera rumah tangga yang sesuai yang diinginkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka sekali lagi kami ucapkan kepada kedua mempelai, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, dan mudah-mudahan juga nanti dia mendapatkan, ya, sakinah mawaddah warahmah dan keturunan yang saleh dan salehah, dan berkumpulnya dia di dunia karena Allah, mudah-mudahan juga nanti di akhirat di surga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita semua khususnya yang hadir pada kesempatan ini mudah-mudahan diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan kumpulnya kita saat ini mudah-mudahan kelak juga dikumpulkan oleh Allah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ma taufiqi illa billah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.